Recording in progress. Hati kita semua sebagai anak-anak Tuhan, ya. Mari kita terus masuk di dalam hadirat-Nya. Biarlah kita sentiasa terhubung dengan Tuhan, ya, karena tanpa Tuhan kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu. Kami bersyukur Bapa. Biarlah kami senantiasa terhubung dengan-Mu Tuhan. Seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh, biarlah firman-Mu yang berdaulat Tuhan. Hanya padamu kami terhubung. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari sama-sama ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang terhubung dengan-Mu, dekat di hati-Mu.
atasku. Firman-Nya datang. Haleluya. Benar Tuhan, cara dalam pribadi ini firman-Mu Tuhan. Hanya dengan firman-Mu Tuhan kami mampu untuk melakukan perkara yang telah Engkau berikan kepada kami. Walaupun musim mungkin bertukar, bersilih ganti, pernah berubah, ianya tetap sama. Mari kita terus menaikkan penyembahan untuk kita memuji kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari sama katakan, Tuhan selalu menjagaku, sehelai akan terjadi tanpa seizin-Mu. Selalu denganku dan pelihara umur hidupku. Sekali lagi kita naikkan penyembahan ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin hati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjadi. Menolongku, selalu menjagaku. Dia
memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, haraku seumur. Terima kasih Bapa, biasa menjaga kami Tuhan. Setiap detik ada bersama dengan kami Bapa. Kalau musim silih berganti, tetapi kasih-Mu tetap sama Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini, inilah kami semua anak-anak-Mu Tuhan, ya, hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Ya, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Ku benar Tuhan. Dalam berlimpah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dahulu memilih kami Tuhan, maka kami tetap memilih untuk setia kepada-Mu Tuhan. Walau apa sekalipun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan,
mungkin badai, mungkin ada sakit penyakit yang kami hadapi Tuhan. Walaupun gunung itu tidak berpindah Tuhan, tetapi kami tetap memilih untuk setia, karena Kau adalah Allah yang setia Bapa. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari saudara-saudariku, kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Kalau apa sekalipun yang terjadi dalam hidup kita, kita memilih untuk setia. Mari kita sekali lagi, pada yang terakhir kita menyembah Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetapi kita memilih untuk setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Sekali lagi terakhir, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang
Terima kasih Bapa, agar kami dapat berpegang pada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia akan janji-janji-Mu Bapa. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini sekali lagi kami dapat bersama Engkau. Berkati hamba-Mu Pastor Edward yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau urapi dia Tuhan, dan begitu juga dengan kami yang lain Tuhan. Biarlah mata hati telinga kami bukakan untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa kami Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, 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 amin. Thank you. Balik pada host. Tuhan. Ya, sesuatu lagu yang sangat-sangat kita punya hati kalau pasal juga worship memang dia mengalir, kita dapat rasakan hadirat Tuhan itu bersama dengan kita. Amin. So, lagu yang dia yang bawa walaupun gunung itu tak berpindah lagi, ini sangat kuat secara rohani. Saya selalu dengar lagu ini juga daripada penyanyi dia adalah Yosua Abraham kalau tak silap saya. Kalau kita lihat kepada lirik ya kan, bukan sekadar lirik tetapi ada seruat iman dari jiwa yang sedang diproses Tuhan melalui lagu ini. So izinkan saya sampaikan sebagai penguat positif bagi kita semua, di mana jiwaku bertanya apakah masih ada harapan. Ini adalah seruan hati kita, di mana kita harus ada iman dan percaya kita kepada Tuhan. Walaupun gunung itu tidak berpindah, tetapi dengan percaya dan iman kita kepada Tuhan itu kita tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gunung itu akan berpindah. Amin. Masalah yang kita ada hari ini akan Tuhan ambil alih semuanya. Amin. So, saya percaya kita semua di sini siap untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Edward. Okay? Kita buka mata rohani kita untuk mendengar. Okay? Silakan Pastor Edward. Terima kasih host. Shalom, selamat pagi dan selamat bergabung dalam Zoom Revival Meeting pada pagi ini. Pertama, ucapan syukur pada Tuhan buat kesempatan untuk berbagi dan berkongsi firman Tuhan dan kesaksian pada pagi ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang berbicara, Engkau yang memakai bibir hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu, dan biar Tuhan Roh Kudus akan memberi pengertian tentang firman-Mu, dan Tuhan akan ada kebangkitan, satu motivasi baru dan satu semangat baru untuk terus melayani-Mu, sehingga Tuhan Engkau membawa kami kepada suatu musim yang baru lagi, di mana kami mau menjangkau jiwa-jiwa untuk Engkau, kami mau melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada 23 hari bulan 2, 2026, Sabah dikejutkan dengan satu gempa bumi yang terjadi pada tengah malam, yaitu sangat kuat juga dalam skala 6.8 skala Richter, tapi tiada tsunami dilaporkan terjadi. Dan gempa bumi ini telah mengejutkan beberapa daerah di Sabah. Juga pada waktu itu orang tidak berapa merasakannya, sebab mungkin sudah ada ramai yang tidur begitu. Tetapi dapat dirasakan di seluruh pelosok Sabah. Dan inilah kejutan yang telah terjadi. Gempa bumi ini dalam ukuran yang besar juga, tetapi tidak membuatkan ada kehilangan jiwa ataupun ada kecederaan terjadi. Saya mau mengimbas pada gagaran gempa yang berpusatkan di Ranau pada 2015, di mana dalam gagaran gempa ini ada 18 orang mati dan ada 10 orang cedera, dan kebanyakannya yang mengalami kematian dan kecederaan ini pada waktu orang-orang mendaki Gunung Kinabalu. Dan ramai daripada pendaki itu telah meninggal karena hamparan daripada runtuhan batu-batu yang terjadi pada waktu itu. Kesan daripada gagaran gempa ini menimbulkan beberapa tindakan orang-orang di Sabah. Pertama, tindakan bagi orang bukan Kristen. Mereka telah membuat persembahan
kepada roh-roh yang mereka percaya mendiami Gunung Kinabalu, dan mereka telah mengorbankan kerbau di kaki Gunung Kinabalu. Tetapi bagi orang-orang Kristen, pihak majelis gereja-gereja Sabah telah membuatkan satu doa khusus setelah kejadian ini di Dewan Kinabalu, Taman Kinabalu, di mana doa ini dihadiri oleh seluruh gereja-gereja yang ada di Sabah dan ramai jemaat-jemaat datang untuk berdoa untuk ini. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, gegaran gempa ini menimbulkan satu kejutan, menimbulkan satu goncangan kepada orang-orang di Sabah, terutama orang-orang Kristen. Dan kita melihat pada waktu itu gereja penuh dengan jiwa-jiwa yang karena timbulnya ketakutan. Dan itu yang terjadi. Dari 2015, sekarang sudah 2026, sudah 10 tahun, mau 11 tahun, dan keadaan gereja atau keadaan jemaat sudah mulai dalam nyaman, sudah berada dalam santai-santai begitu. Tapi hari ini kita mau belajar di buku Hagai tentang bagaimana kita mau meninggalkan kenyamanan hidup. Hagai 1 ayat 1, saya baca di sini sampai ayat 8. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubbabel bin Setil, Bupati Yehuda, dan kepada Yesua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah-rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 6, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Sampai di sini pemberitaan firman. Dari sini pembacaan kita. Firman Tuhan ini menyuruh kita untuk meninggalkan kenyamanan hidup. Dalam firman Tuhan di sini, kamu sibuk untuk membangunkan rumah-rumah dan mengabaikan rumah Tuhan. Dan dikatakan rumah-rumah yang dibangunkan itu dipapani dengan baik. Maksudnya dalam keadaan rumah yang sangat selesa, rumah yang sangat mewah. Tetapi di sudut lain mereka mengabaikan tentang bait Allah. Dan dikatakan di sini, kita mau belajar di sini bahwa kita harus meninggalkan kenyamanan hidup. Banyak betul dalam kehidupan kita kenyamanan yang disogokkan, yang diperhadapkan dengan kita, yang akan membawakan fokus kita lari kepada kenyamanan dan bukan kepada Tuhan. Kadang-kadang ada ajakan Roh Kudus berkata, pergilah berdoa, tapi kita akan lebih milih untuk kenyamanan hidup. Dan saya pernah membaca satu kesaksian ini sebetulnya pada seorang hamba Tuhan, Benny Hinn, di masa yang lalu, di mana pada waktu Benny Hinn diundang di satu kota dan dia akan melayani pada pagi itu jam 8 pagi. Pada malam hari subuh jam 3 pagi dia dibangunkan oleh Tuhan. Dan dia katakan pergilah berdoa. Dan pada waktu itu Benny Hinn ambil masa dan dia larut dalam penyembahan, larut dengan Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Dan itu yang dia buat. Pada waktu ibadah paginya, pada waktu dia pelayanan,
Dia hanya mengucapkan satu perkataan saja. Holy Spirit, dia katakan itu saja. Dan tempat ibadah itu dilawat oleh hadirat Tuhan. Tengah hari Benny Hinn dijadwalkan untuk makan tengah hari bersama dengan sepupu dia. Dan dia telah diambil oleh sepupu dia di tempat penginapan dan dibawa ke rumah. Sampai di rumah, sementara sepupu dia sedang menyediakan hidangan dan Benny Hinn sedang duduk, tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada Benny Hinn. Dia katakan, pergi berdoa. Dan pada waktu itu Benny Hinn katakan, Tuhan, macam mana saya mau pergi berdoa? Saya bukan di tempat yang privacy, dia bilang. Saya bersama dengan makan tengah hari dengan sepupu saya. Tiada bilik untuk saya pergi berdoa. Dan akhirnya dia tidak pergi berdoa. Dia lebih memilih untuk mengambil masa bersama dengan sepupu dia. Dengan percakapan yang sangat selesa, dengan nyaman, dan dia memilih ke situ. Setelah selesai fellowship dengan sepupu dia balik ke hotel dan dia tidur. Kemudian sebab malam dijadwalkan untuk melayani. Oleh sebab kabar tentang hadirat Tuhan sungguh luar biasa pada pagi, kebaktian pagi, dan kabar itu tersebar ke seluruh kota, maka kehadiran para jemaat Tuhan pada malam harinya 2 kali ganda. Dan pada waktu Benny Hinn berada di pentas, di mimbar, kemudian dia mengucapkan apa pun perkataan, kan, tidak ada urapan. Dan kebaktian itu berlangsung dan tidak ada apa-apa yang terjadi pada malam itu. Dan setelah Spirit dan hadirat Tuhan begitu luar biasa. Kenapa malam ini Tuhan urapanmu tiada, engkau tiada, hadirat Tuhanmu tiada apa-apa yang terjadi. Itu yang Benny Hinn bagi tahu, serukan kepada Tuhan. Lalu firman Tuhan lalu Tuhan bicara dengan dia. Dia bilang, Tuhan, pada waktu engkau tengah hari makan bersama dengan sepupumu, aku berbicara kepada engkau untuk berdoa. Tetapi engkau lebih memilih untuk merasa nyaman bersama dengan sepupumu daripada kau memilih untuk berintimasi dengan aku, kata Tuhan. Lalu Benny Hinn dengan berbagai alasan, 1001 alasan dia katakan, tapi Tuhan, kan itu kan sepupu saya, itu kan macam-macam lah dia bagi alasan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang berlaku. Akhirnya Benny Hinn katakan, Tuhan ampuni saya karena saya mengabaikan engkau. Pernah tak saudara, pada satu ketika saudara ada gerakan untuk berdoa. Dan saudara ingin mau berdoa. Ada gerakan itu di dalam hati mau berdoa. Dan pada waktu itu kita di dalam kondisi yang tidak selesa atau tempat tidak selesa atau tidak ngam timing kayak begitu. Lalu kita akan bagi alasan, oh nantilah berdoa, saya sekarang sibuk. Kau tahu saudara, setelah selesai kesibukan kita, setelah kita selesai dalam kondisi yang kita rasakan, kononnya kita siap. Pada waktu kita mendengarkan suara itu dan respon dengan suara itu. Setelah 10 menit setelah berlalu, pada waktu itu suara itu akan meninggalkan kita. Ampuni saya. Tuhan, saya mau berbalik kepada engkau. Dan pada waktu itu Tuhan memulihkan kembali apa yang keyakinan atau sesuatu yang ada di dalam Benny Hinn. Dan pada waktu itu Roh Kudus melawat Benny Hinn, dia larut dalam hadirat Tuhan, dan dia tanpa sadar mengambil masa yang banyak untuk intimasi dengan Tuhan, memuji, menyembah dia.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Kalau kita selalu mengambil masa bersama dengan Tuhan, kita tidak akan merasakan masa itu berjalan dengan lama. Karena kita sudah merasakan itu cinta Tuhan. Kita merasakan itu kasih Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku, akhirnya setelah Benihin mengalami pemulihan daripada Tuhan, dan setelah dalam pelayanan seterusnya, ada satu sikap Benihin yang betul-betul dia mau menyerahkan seluruhnya kebaktian itu kepada Tuhan. Dan Tuhan memulihkan kembali pelayanannya pada pelayanan seterusnya, di mana tanda-tanda ajaib dan hadirat Tuhan begitu bekerja di dalam ibadah itu sehingga orang-orang diberkati. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, meninggalkan kenyamanan hidup. Maksudnya kenyamanan hidup ini yang membawa kita menjauh daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam ayat 4, berkata, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Kesibukan kita untuk mengurus keluarga, kesibukan kita dalam rutinitas kita, dalam kehidupan seharian kita, kesibukan ini juga akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, apa yang kita bangunkan, rumah yang kita bangunkan, yang dipapani dengan baik, dikatakan firman Tuhan ini tetap jadi runtuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita yang bergabung pada pagi ini merupakan orang-orang yang atau hamba-hamba Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah ditetapkan oleh Tuhan, sudah dibentuk oleh Tuhan, dan sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi imam-imam. Saya tahu kita semua hamba-hamba Tuhan ini, Tuhan sudah membentuk kita dengan berbagai karakter. Dan Tuhan mengangkat kita ataupun Tuhan membentuk kita dengan keunikan masing-masing di dalam pelayanan. Ada di antara kita yang jadi guru, ada yang jadi gembala, ada yang jadi penginjil, ada yang jadi rasul, ada yang jadi nabi. Dan itu adalah panggilan Tuhan, itu adalah karakter-karakter pelayanan, itu adalah keunikan-keunikan yang Tuhan sudah bangunkan di dalam kita. Mari semua kita memiliki panggilan Tuhan. Dan mari kita lakukan pelayanan membangunkan rumah Tuhan ini. Saya tahu bahwa panggilan Tuhan dalam hidup kita itu adalah rancangan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, sebelum di Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku sudah menguduskan engkau. Dan aku sudah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maksudnya kita semua yang berada di Zoom pagi ini adalah orang-orang yang berada di dalam rancangan Tuhan. Berada di dalam misi Tuhan. Berada di dalam panggilan khusus Tuhan untuk membangunkan rumah Tuhan. Mungkin di antara kita ada berbagai masing-masing dengan karakter pelayanan, masing-masing dengan kelebihan, masing-masing ada yang pimpin pujian, ada yang menyampaikan firman Tuhan, ada yang bersaksi, ada yang bermain alat musik dan sebagainya. Ada di bagian pengurusan. Jadi masing-masing karakter pelayanan. Tapi justru dengan kepelbagaian karakter pelayanan dan keunikan ini, Tuhan sedang membangunkan rumah Tuhan. Kebersamaan kita di dalam pelayanan itu adalah membangunkan rumah Tuhan. Jadi mari kita lakukan pekerjaan kita masing-masing. Tidak perlu kita cemburu dengan yang lain. Hamba Tuhan ini boleh begini, aku tidak. Kita masing-masing dengan karakter panggilan Tuhan masing-masing kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Dalam firman Tuhan dalam Yeremia 1. Aku sudah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maksudnya firman Tuhan ini, Tuhan sudah menetapkan kita menjadi hambanya. Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah menetapkan kita. Dan Tuhan sudah membentuk karakter kita.
Dan untuk membentuk karakter dalam pelayanan ini memakan masa begitu lama, bertahun-tahun. Saya secara pribadi sekarang ini pun saya dibentuk dalam karakter pelayanan sebagai hamba Tuhan pada waktu bermula pada waktu umur saya 14 tahun. Pada 1983. Dan sampai sekarang mendedikasikan hidup dan banyaklah proses-proses yang Tuhan izinkan lalu di kehidupan saya untuk membentuk saya. Dan memang ada banyak kesakitan-kesakitan yang saya alami karena apa yang saya mau itu yang Tuhan tidak mau, terutama dalam soal kedagingan, tentang soal sikap hati, tentang soal pola pikir. Dan bertahun-tahun Tuhan telah membentuk, mengubah ini. Pola pikir saya diubah, bentuk hati saya diubah oleh Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Dan saya mengalami proses pruning, proses pencantasan yang cukup lama. Sehingga dalam akhirnya proses ini kita akan berkata, hidupku bukan aku lagi tapi Yesus dalamku. Dan hati kita dibentuk menjadi hati seorang hamba Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Poin yang pertama tadi adalah meninggalkan kenyamanan hidup dan lebih memfokuskan untuk membangunkan pelayanan atau membangunkan bait suci, bait Allah. Poin yang kedua yang saya mau bawa di sini, ajakan untuk membangunkan bait Allah. Hagai 1 ayat 8. Dalam Hagai 1 ayat 8 dikatakan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu. Firman Tuhan ini membicarakan bukan senang untuk mau naik gunung. Bukan senang untuk mau naik level. Ada proses dia, ada harga yang mahal yang perlu dibawa. Dan naiklah ke gunung. Bawa kayu dan naik ke gunung bukan itu proses yang senang, saudara. Itu proses yang sangat-sangat struggle. Kita punya beban dan kita naik lagi ke gunung. Maksudnya ini adalah proses di dalam membangunkan pelayanan. Saya secara pribadi sudah memulakan ini dari umur saya muda, umur saya belasan tahun, pada umur saya 14 tahun dan sampai saat ini. Dan saya mengalami prosesnya yang begitu lama, mungkin karena keluarga saya bukan latar belakang orang Kristen. Latar belakang keluarga besar saya adalah latar belakang daripada percaya kepada kepercayaan nenek moyang kami. Apabila saya masuk di dalam mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya betul-betul ambil ruangan ini untuk mau cari kebenaran. Ada kehausan, ada satu kelaparan di dalam saya untuk mencari kebenaran Allah dan mencari kerajaan Allah itu, sehingga saya betul-betul mendedikasikan hidup saya untuk belajar dan fokus kepada firman Tuhan. Dan dari tahun 84 itu, kalau saya perincikan satu-satu, itu merupakan era-era yang ada banyak musim, berbagai musim. Contohnya tahun 1984, era saya sebagai seorang pelajar. Pada waktu era saya sebagai seorang pelajar, saya ketua pelajar asrama dan saya dapat membawa itu pelajar-pelajar asrama untuk datang ke gereja. Hari ini saya 1 orang, besok tambah 5 orang, besok tambah 20 orang, besok tambah 40 orang. Dan untuk doa petang, mula-mula saya bangunkan sendiri, saya sendiri saja. Tapi akhirnya doa petang itu akan dihadiri oleh pelajar-pelajar sampai 200 lebih orang. Itu era waktu pelajar. Era 88 adalah era pada waktu kita sebagai seorang guru pelatih, di mana pada waktu kita guru pelatih kita belajar banyak dan kita juga diperhadapkan dengan situasi kita sedang dilatih, diisi untuk kita masuk ke lapangan apabila menjadi seorang penjawat awam sebagai seorang guru. Dan era 91 adalah era untuk bekerja dan berada di lapangan pada waktu itu. Dan pada waktu itu
belum lagi terklik di pikiran saya tentang panggilan sebagai seorang guru adalah panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Dan bekerja pada waktu era 2000 adalah era struggle. Di mana era struggle kita sedang membangunkan pelayanan di kampung sendiri. Dan biasanya pelayanan di kampung sendiri itu akan mendapat tantangan, akan mendapatkan macam-macam. Dibenci sudah, dicaci maki sudah, direndahkan sudah, difitnahkan sudah. Semua kita akan alami itu apabila kita berada di tempat sendiri. Dan itulah yang saya alami dalam firman Tuhan pada waktu Tuhan Yesus kembali ke tempat dia sendiri, kampung dia sendiri pun ditolak. Dan itu juga yang saya alami. Dan era struggle, maksudnya era struggle itu pada waktu membangunkan gereja, pada waktu itu kita doa pembukaan, kita pimpin pujian, kita main gitar, kita sampaikan firman Tuhan. Kita akan berdoa juga untuk panggilan mimbar. Kita berdoa juga untuk persembahan. Kita berdoa juga untuk penutup. Puji Tuhan, satu proses yang sangat lama. Dan inilah Tuhan bentuk saya. Dari awal dan akhir itu ibadah kita sendiri yang kendalikan. Sewaktu itu anak-anak saya masih kecil. Dan jemaat pada waktu itu pun masih muda semuanya. Itulah yang proses-proses yang Tuhan berikan. Nah kita struggle. Tahun 2010 merupakan era new level. Yaitu era new level. Tuhan bawa kita kepada satu platform. Dan Tuhan memakai kita di sana untuk menjadi saluran berkat. Bukan saja di pekerjaan kita, juga di pelayanan. Dan era 2013 adalah era musim baru, di mana Tuhan membawa kita keliling Sabah untuk pelayanan. Dan kita banyak melakukan pelayanan bisnis sekitar Sabah pada waktu itu. Dan saya percaya bukan berhenti sampai di sana saja. Selepas pandemik, Tuhan mulai bawa saya ke Sarawak dan beberapa kali ke Sarawak untuk pelayanan. Dan saya percaya juga Tuhan, misi Tuhan untuk saya adalah pelayanan ke global. Ajakan membangun bait Allah, membangunkan pelayanan bukan dalam era kampungan, bukan ke era di peringkat negeri atau di negara, tapi Tuhan membawa kita ke peringkat global. Seperti juga KEPM ini, Tuhan sedang membawa platform KEPM untuk menjangkau jiwa-jiwa menjadi blessing di peringkat antara bangsa ataupun di peringkat global. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, setiap pelayanan itu bukan mudah. Ada banyak struggle dia. Ada banyak cabaran dia. Saya masih ingat pada waktu awal-awal saya jatuh cinta dengan Tuhan. Pada waktu ada pelayanan jauh, kita tidak ada kendaraan pada era-era 80-an. Kita akan berjalan kaki saja dalam 16 km atau berapa jauh. Kita akan sanggup untuk apa? Untuk berjalan kaki untuk menghadiri ibadah itu. Dan bayangkan saudara, kalau sekarang disuruh jalan kaki, orang tidak akan sanggup. Sebab keadaan sekarang kita berada dalam zona nyaman. Sebab itu ajakan membangunkan bait Allah, membangunkan pelayanan. Perkara pertama yang perlu kita bangunkan adalah kita membangunkan intimasi kita dengan Tuhan, membangunkan pujian penyembahan, membangunkan pengertian kita tentang kebenaran firman Tuhan, dan membangunkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, ajakan membangunkan bait Allah adalah membangunkan gereja Tuhan secara global. Dan saya mulai melihat bahwa Tuhan mulai memakai KEPM ini untuk menjadi berkat Allah, membangunkan pelayanan, membangunkan bait Allah secara global. Di mana Tuhan mulai membuka pintu-pintu baru. Tuhan membuka pintu-pintu atau kepada negara-negara untuk KEPM menjadi saluran berkat kepada bangsa-bangsa, kepada negara-negara, dan kepada gereja-gereja. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Poin yang ketiga adalah ketaatan dalam menabur.
Dikatakan dalam Hagai 1, 5 hingga 6, kamu menabur banyak, membawa pulang hasil sedikit. Banyak menabur dalam pelayanan. Kita banyak menabur masa, kita banyak menabur kawangan, dan kita banyak menaburkan tenaga dan sebagainya. Saudara-saudaraku dalam nama Yesus, saya sangat bersyukur pada Tuhan. Saya telah mendedikasikan hidup saya untuk banyak menyabur di ladang Tuhan. Dan tidak seperti dalam firman Tuhan, dan yang kamu membangunkan rumah-rumah yang dipapani dengan baik. Bukan begitu. Tapi kita lebih banyak menabur di dalam ladang Tuhan. Era tahun 90-an, pada waktu itu saya sedang memulakan pelayanan di sini. Dan setiap kali, oleh sebab saya saja yang penjawat awam, dan kebanyakan saya punya gereja di kampung ini, keadaan ekonomi dia sangat dipahami juga sangat tidak menentu. Setiap kali saya punya gaji untuk Desember, saya dedikasikan khusus untuk perbelanjaan Christmas. Itu yang berlaku di tahun 90-an. Tetapi saya bersyukur pada Tuhan, pada waktu kita menabur begitu, setiap kali ada keperluan, Tuhan akan membukakan pintu baru, Tuhan akan membukakan ruangan baru, mendatangkan berkat untuk mencukupkan kita. Sebab itu sebagai seorang hamba Tuhan, pada era itu macam-macam kerja saya buat. Pernah pergi ke sampah untuk mengumpulkan besi-besi buruk dan dijual. Pada waktu itu pernah juga ambil upah orang untuk bekerja, angkat kayu. Pernah juga bekerja sebagai Grab pada waktu itu, dan macam-macam pekerjaan yang saya buat untuk semata-mata untuk keberlangsungan gereja Tuhan. Dan kita banyak menabur, bukan saja keuangan, tapi juga menabur juga dari segi tenaga. Kita banyak mencucurkan air mata juga untuk gereja itu tetap bertumbuh, jemaat itu tetap bertumbuh, jemaat itu memiliki pengertian tentang Tuhan, dan itu juga taburan-taburan kita pada waktu kita membangunkan pelayanan di kampung. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, menabur. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 6 dikatakan, taburlah benihmu pagi-pagi hari, dan jangan bagi istirahat pada tangan kananmu pada petang hari. Karena engkau tidak tahu apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, sebagai seorang hamba Tuhan, kita juga perlu kreatif. Maksudnya kreatif ini apa yang kita ada. Contohnya, kita punya tanah yang kecil, kalau kita olah dengan kreativiti kita mengolah tanah itu, dan tanah itu menghasilkan berkat yang besar juga untuk kita. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, taburlah benihmu, kata firman Tuhan. Ini berbicara tentang kita menabur di ladang Tuhan. Dan biasanya setiap taburan itu pasti kita sendiri yang menikmatinya. Saya ingin kongsikan satu kesaksian hidup saya begini, saudara. Oleh sebab tempat saya ini selalu dikunjungi oleh teman-teman hamba-hamba Tuhan dari luar Tambunan. Saya mulai melihat ada keperluan untuk membangunkan tempat ini sebagai retreat center. Maksudnya semacam bukit doa begitu. Sebab kebetulan tanah saya ini berada di atas bukit dan sangat-sangat privacy. Keadaan cuaca yang sangat sejuk itu yang membuatkan orang-orang semua, ramai hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan datang ke tempat saya untuk retreat.
Pada waktu itu Tuhan gerakkan saya untuk membangunkan, kalaulah ada dewan, boleh bangunkan dewan, boleh bangunkan penginapan untuk wanita dan boleh untuk lelaki, dan ada dapur. Itu di pikiran saya pada tahun 90-an. Lalu saya mulai berdoa. Saya katakan begini, Tuhan, saya ingin membangunkan rumah doa, saya ingin membangunkan tempat ini sebagai retreat center. Orang boleh datang mencari wajah Tuhan di sini. Orang boleh datang dan boleh berdoa di sini. Itu di pikiran saya. Lalu pada waktu itu Tuhan memberi saya pemikiran. Waktu itu tentang itu tower. Tower Selkom, tower DJ begitu. Lalu saya mulai berdoa. Saya mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin membangunkan rumah doa Tuhan. Tapi saya memerlukan sumber. Tuhan, saya mau berdoa Tuhan. Supaya Tuhan Engkau mendatangkan sumber untuk membangunkan ini. Itu yang saya doakan. Dan setiap kali saya pergi ke Keningau, di kawasan Pekan Tambunan itu ada satu tower waktu itu di sana. Dan saya tunjuk itu tower. Tuhan, dalam nama Yesus, ini tower akan ada di tempat saya. Lalu saya buat itu. Saya berdoa untuk itu selama 2 tahun. Dan setelah genap 2 tahun, tiba-tiba saya didatangi oleh satu orang Cina dari Keningau. Dan dia katakan, saya mau beli ini tanah kamu. Dan waktu itu dia tekankan saya, berapa kamu jual ini tanah kamu? Saya bilang, saya tidak mau jual ini tanah. Saya mau beli ini tanah kamu. Ini gereja kah? Dia bilang. Iya, betul gereja. Oke, kalau kamu setuju saya mau beli ini tanah, saya boleh keluarkan kos untuk memindahkan ini gereja di tempat lain. Nanti saya tanggung itu kos. Dalam hati saya tidak mau jual tanah. Sebab itulah tanah ini adalah merupakan tanah warisan daripada keluarga. Lalu ini Cina tidak terus terang dengan saya. Lalu dia katakan, oke, kalau kamu mau jual ini tanah, kamu sebutlah berapa harga sekarang, saya boleh pertimbangkan. Oleh sebab saya tidak menyebut nilai dia, maka dia berikan saya satu kad. Dia bilang, 2 minggu dari sekarang, kau hubungi saya, dan nanti kita akan berurusan untuk jual beli tanah. Oke. Saya pun penasaran. Saya bilang, untuk apa ini Cina mau beli tanah saya? Lalu, belum pun sampai 2 minggu, 1 minggu saya telepon ini orang dan saya tanya staf dia, ini kamu punya bos, mau ini tanah untuk tujuan apa ini? Saya tanya begitu. Lalu pegawai dia, staf dia bagi tahu saya, oh untuk tapak tawa itu, oh baru saya tahu. Lepas itu sewa itu tapak tawa itu 1 bulan 1.400 dan deposit dia 10.000. Dan bayangkan saya katakan, Tuhan, inilah jawaban doa saya selama 2 tahun. Dan apa yang berlaku saudara, itu tower tidak jadi dibangunkan di atas tanah saya. Lalu saya tanya dengan Tuhan, Tuhan tidak adil, saya bilang Tuhan. Saya yang mengerjakan sawah, saya membersihkan itu lahan, saya membajak itu lahan, saya menanam padi dengan benih yang terpilih. Lalu saya menjagainya airnya. Dan pada waktu musim menuai, saya bilang, pada waktu musim menuai, bukan orang lain, bukan saya yang menikmati itu hasil tuaian, tapi orang lain yang menikmati itu hasil tuaian. Dan itu tower tidak jadi dibangunkan di atas tanah saya, sebab karena status tanah saya belum keluar geran pada waktu itu. Dan akhirnya itu tower di sebelah saja tanah saya. Dan pada waktu itu jiran saya ini seumuran dengan saya punya kawan bersekolah, dan pada waktu itu dia punya kehidupan macam dunia,
Dia masih ada masalah, dia merujuk kepada dukun, dan pada waktu dia masih minum-minum dan mabuk-mabuk dan sebagainya. Dan pada waktu itu, setelah saya menyadari bahwa itu tawa bukan di atas tanah saya, lalu saya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan begini, Tuhan, kalau ini rancangan saya dan bukan rancanganmu, biar yang jadi adalah rancanganmu dan bukan rancanganku. Saya berdoa Tuhan kepada orang yang atau sahabat atau jiran saya yang menerima berkat daripada tawa ini. Saya mau berdoa supaya dia mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia Tuhan akan menggunakan segala berkat yang dia terima ini untuk pekerjaanmu. Itu yang doa saya. Dan bayangkan saudara, ini saya punya kawan ini masih dalam hidup dalam keadaan yang sangat duniawi. Dia juga seorang penjawat atau seorang cigu. Dan saya tahu latar belakang dia sebab kami sama-sama membesar bersama. Tetapi itu doa saya kepada Tuhan. Dan betul-betul apa doa saya kepada Tuhan betul-betul menjadi kenyataan. Satu ketika ada hamba Tuhan dari KL datang melayani di kampung. Dan ada satu kawan ini, cigu ini yang geng dia ini yang selalu minum bersama, mabuk bersama kan. Dia bilang mari kita pergi sembahyang karena pertemanan itu sudah begitu erat. Dia pun ikut. Dan pada waktu ibadah itulah dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan saya bersyukur pada Tuhan, orang ini mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima, dan dari sana hidup dia berubah. Berubah bukan saja dari sudut rohani, tapi berubah juga dari sudut financial. Kenapa saya sebutkan dari sudut financial? Orang ini setelah menerima tawa itu, dia bertobat dan dia telah berikan ruangan di atas tanah dia untuk dibangunkan gereja. Dan dia sendiri menjadi seorang pemimpin di dalam gereja. Dan oleh sebab konsisten itu pembayaran Selkom kepada untuk tapak tawa itu, maka dia gunakan dokumentasi surat perjanjian sewa tapak itu dan dengan penyata kawangan itu, dan dia gunakan dokumen itu untuk membeli peralatan jentera. Dan setelah dengan dokumen senang dia mau dapat pinjaman bank untuk pembelian jentera-jentera. Dan orang ini menjadi salah satu usahawan yang berjaya di sekitar daerah kami. Dia punya banyak mesin dan dia juga adalah seorang kontraktor dan sangat berhasil sekali. Dan itulah yang saya banyak belajar di sini. Rancanganku bukan rancangan Tuhan. Apa yang saya doakan, apa yang saya rancangkan, belum tentu itu menjadi rancangan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa taburan kita di dalam doa, taburan kita di dalam bukan saja dalam bentuk keuangan, dalam tenaga, tapi taburan kita juga di dalam doa, itu akan kita melihat hasilnya pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa bekerja. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, biar segala berkat yang kita ada, biar berkat itu kita pergunakan untuk menabur di ladang Tuhan. Dan biar berkat itu kita melihat jiwa-jiwa dimenangkan, atau kita melihat pekerjaan Tuhan itu akan berjalan dengan lancar. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saya ingin kongsikan pada tahun 2011. Tiba-tiba saya dibawa Tuhan untuk satu pemikiran untuk mencari rancangan rohani Kristen melalui satelit. Dan dengan ketentuan Tuhan pada waktu itu, tiba-tiba Tuhan bawa saya ke dalam bidang ini, dan tiba-tiba Tuhan bagi kami satu kerja atau satu visi, di mana kami berpergian ke
Sabah untuk pergi ke gereja-gereja pada pemimpin-pemimpin gereja untuk kami memasang itu parabola, sebab di dalam parabola itu ada siaran rohani. Dan itu misi kami itu biar siaran itu sampai kepada gereja-gereja, dapat dinikmati oleh pemimpin-pemimpin dan dapat dinikmati oleh jemaat Tuhan. Dan bayangkan saudara, dari 2011 sampai 2013 kami ada pasang dalam sekitar 500 unit. Saya rasa lebih, 500 lebih begitu. Dan satu unit itu saya beli dengan 150. Kemudian saya jual setelah pasang setting semua, setelah pasang selesai installation semua, saya minta bayaran 700. Maksudnya satu unit saya punya keuntungan, saya punya pemasukan ada 550. Dan saudara kami ada pasang lebih kurang dalam 500 lebih unit. Pernah dalam satu hari kami sempat pasang sampai 5. Dan melalui platform parabola ini, inilah akses saya untuk kenal dengan para hamba-hamba Tuhan, dengan pemimpin-pemimpin gereja. Baik di Ranau, baik di Kota Belud, baik di Kota Merudu, baik di Kiningau, baik di Tenom, baik di Telupit, baik di Pitas. Dan melalui platform pemasangan parabola inilah Tuhan memberkati kami dalam bentuk keuangan. Juga saya berkenalan dengan para pemimpin-pemimpin gereja. Selepas ini pemasangan parabola ini, akhirnya Tuhan membawa kami kepada pelayanan mimbar. Dan bayangkan saudara, pada tahun 2014 Tuhan bawa kami dalam tour pelayanan KKR pada waktu itu. Dalam 1 tahun kami melawat lebih kurang 50 buah gereja. Dan inilah kreatif Tuhan, di mana kreatif Tuhan ini dia mendatangkan berkat, dan berkat yang kami terima itulah kami gunakan untuk perbelanjaan kami dalam pelayanan misi untuk seluruh Sabah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, poin yang tadi ada ketaatan untuk menabur. Saya percaya bahwa setiap kita sudah banyak menabur untuk pekerjaan Tuhan. Baik itu di dalam pemberitaan firman Tuhan, baik itu di dalam gereja, baik itu di dalam bentuk keuangan, tenaga dan sebagainya. Tapi kita sudah banyak menabur. Poin yang keempat dan terakhir adalah adapun rumah ini kemegahan kemudian melebihi kemegahan yang semula. Maksudnya kita rindukan ini bicara tentang revival. Kita rindukan revival. Kita rindukan pemulihan yang Tuhan akan kerjakan buat gereja Tuhan. Dan kitalah para hamba-hamba Tuhan yang membawa pesan revival itu. Bicara pemulihan, yaitu kembali gereja Tuhan kembali ada semarak. Bukan semarak untuk beribadah saja, tapi semarak untuk memuji menyembah Allah. Semarak untuk mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. Dan ini yang kita rindukan, bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan saya mengajak untuk kita semua, mari kita lakukan pekerjaan kita. Baru lakukan panggilan Tuhan, pelayanan kita yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan mari kita kurangi kesibukan-kesibukan kita. Tapi mari kita fokus kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kita semua rindukan gereja Tuhan mengalami pemulihan. Mengalami satu pembaharuan. Mengalami sesuatu era baru. Dan kita rindu juga supaya platform yang Tuhan ciptakan, yaitu KFPM ini akan menjadi wadah, akan menjadi channel untuk memberkati bukan saja gereja-gereja tempatan, tapi mulai Tuhan bawa ke peringkat global. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kita rindu akan ada semarak kembali memuji menyembah Tuhan. Ada semarak kembali terjadi pemulihan. Di mana saja kita melangkah, Tuhan menyertai kita. Dan apa yang menjadi sentuhan tangan kita diberkati Tuhan.
setiap perkataan kita yang kita keluarkan, yang kita ucapkan itu akan menyemangati orang. Sehingga orang akan, yang mati akan dihidupkan kembali. Orang-orang yang sudah mati iman, sudah kehilangan pengharapan, apabila mendengar perkataan Tuhan melalui kita, iman mereka dibangkitkan, semarak mereka dihidupkan kembali. Dan mereka akan mulai ikut Tuhan. Mereka mulai masuk ke dalam pelayanan. Mereka mulai membuat taburan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kekeringan itu pasti terjadi. Tapi saya percaya pada waktu revival global itu akan terjadi. Dan Tuhan memakai kita sebagai alatnya. Maka kekeringan itu akan berlalu. Seperti firman Tuhan berkata, Tuhan membawa kita kepada musim yang baru. Di mana Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru, pikiran yang baru, roh yang baru, batin yang baru di dalam kita. Sehingga kita dibangkitkan kembali. Menjadi pribadi yang baru. Yang menjadi wadah, menjadi channel kepada community, kepada gereja-gereja, bukan saja di peringkat kampung, di peringkat negeri, tapi mulai Tuhan membawa kita ke peringkat global. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, hanya sampai di sini perkongsian kita tentang firman Tuhan hari ini. Tetapi ada beberapa yang saya berikan garis panduan untuk kita lakukan bersama sebagai aplikasi. Pertama, mari kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita lakukan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mari kita, dalam firman Tuhan dikatakan di sini, perhatikanlah keadaanmu. Maksudnya, kita selalu menjaga hati kita, menjaga keadaan kita. Sehingga kita selalu berada di dalam elemen Tuhan. Berada di dalam landasan Tuhan, rancangan Tuhan. Tuhan membangkitkan semangat melayani yang baru. Walau selama ini kita mulai pudar, kita mulai merasa lelah, kita merasa tidak mampu. Tapi Tuhan membangkitkan semangat baru untuk kita melayani. Dan Tuhan membangkitkan rasa cinta kita, rasa kasih kita untuk melihat jiwa-jiwa itu dimenangkan untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini kepada Zerubbabel, kuatkanlah hatimu. Saudara-saudara, kita juga perlu menguatkan hati. Saya tahu dalam membangunkan rumah Tuhan, membangunkan pelayanan ada banyak cabaran. Cabaran dalam soal financial, cabaran dalam soal banyak kesehatan, itu juga ada banyak cabaran. Tetapi kuatkanlah hati. Maksudnya Tuhan akan menguatkan hati kita. Di mana kita tetap mengutamakan Tuhan. Pada waktu kita memiliki cabaran, roh Tuhan akan menyertai kita. Justru dalam waktu kelemahan kita lah, kita melihat tangan Tuhan menyertai kita. Dan kita rindu semua supaya kemuliaan Tuhan memenuhi rumah atau memenuhi bait Allah. Maksudnya kita rindu semua revival itu terjadi. Bukan saja di keluarga kita, tapi di kita sendiri akan mengalami revival itu. Mengalami proses pemulihan daripada Tuhan itu sendiri. Hanya sampai di sini perkongsian saya firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih pagi ini. Meskipun perkongsian hamba-Mu agak sederhana, tapi biar Tuhan, biar Roh Kudus sendiri akan beri pengertian, akan lebih leluasa dalam hati kami. Tuhan, Engkau akan membangkitkan motivasi-motivasi baru, creativity baru pada waktu firman Tuhan ini dibicarakan. Dan kami berdoa Tuhan, semua kami yang ada di sini, biar kami melakukan pelayanan kami, membangunkan bait Allah, membangunkan pelayanan. Tuhan, biar panggilan Tuhan dalam hidup kami itu adalah panggilan untuk kami menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Bukan saja kepada bangsa kami, tapi ke bangsa-bangsa yang lain. Dan kami berdoa, pakai kami, bentuk kami, seperti panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur pagi ini punya kesempatan untuk belajar bersama tentang kebenaran firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan
Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua mengatakan amin. Hanya demikian. Dan firman Tuhan saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Dan amin. Terima kasih Bapak Edward atas tahu kejujuran dengan semua yang ada di sini, dan mungkin ada hamba Tuhan yang meresponi firman Tuhan yang disampaikan. Jadi from you, Bapak Rohani kita Peter, dan itu. Ya, karena tiada dari saya, apalah. Ya, praise the Lord. Itulah. Thank you, Pastor Edward. Satu pengungsian yang mantap, yang padat, dan memang membangun dan memberi satu pedoman bagi kita untuk memikirkan tentang hidup kita. Ya, daripada kitab Hagai itu memang tepat ya sebagai rujukan kita pada hari ini. Karena saya percaya kalau kita baca tadi di Hagai bab 1 ayat 7, Tuhan kata, beginilah firman Tuhan. Saya ulangi, beginilah firman Tuhan. Dan sudah kita dengar, beginilah firman Tuhan untuk kita pada pagi ini melalui hamba Tuhan, yaitu Pastor Edward. Dan Tuhan katakan kepada kita, perhatikanlah hidupmu. Jadi sambil kita mendengar firman tadi, didengarkah? Ya. Apostle, suara apostle bergegar-gegar. Bergegar-gegar. Kasihan. Oke. Oke kah? Tidak apostle, macam ada gangguan suara. Tak tahu kalau ada device lain kah atau login masuk balik kah? Tidak pasti. Tapi dia Oke, sorry. Haleluya. Orang asyakara wasikir karena kalabashan. Recording in progress. Haleluya. Halo. Oke, boleh dengar? Oke. Haleluya. Bergetar. Boleh dengar? Belum. Belum lagi. Belum. Oke, boleh dengar? Haleluya. Belum clear. Aduh. Sorry. Ya, Hah? Nah, begini. Oh. Oke. Halo. Boleh dengar? Ya. Sekarang oke. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Kuat lagi ya. Dengan pingsan. Haleluya. Oke, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah berbicara kepada kita seperti tadi ya di Hagai 1 ayat 7 mengatakan, beginilah firman Tuhan. Oke. Dan begitulah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini. Tuhan berkatakan, perhatikanlah hidupmu. Dan mari kita respon. Kita respon dengan memperhatikan hidup kita. Apakah keadaan kita? Mengikut Hagai, Tuhan kata kamu tidak tinggal di dalam rumah kamu, tapi rumah kamu tidak sadar bahwa rumah kamu adalah reruntuhan. Dan saya percaya hidup kita ini sebenarnya tanpa disadari banyak masalah, sudah hancur, tidak berupaya lagi untuk maju.
dan Tuhan panggil kita untuk melayani. Tapi banyak alasan sehingga kita tidak dapat meneruskan pelayanan kita. Banyak alasan karena kita rasa kita menghadapi banyak tekanan, banyak pergumulan dalam hidup. Karena kita tinggal di hidup ini, rumah ini, tubuh ini, yang penuh dengan pergolakan, penuh dengan pergumulan. Tapi harus kita selesaikan karena Tuhan sudah panggil kita. Itu sebab Tuhan kata, firman Tuhan sudah datang kepada kita. Dan Tuhan memperhadapkan dirinya kepada kita supaya kita sadar bahwa keadaan sebenarnya hidup kita adalah yang harus diperbaiki. Itu sebab di KPM kita mengadakan ini prophetic revival meeting. Revival, oke? Kemegahkan rohani terjadi bermula daripada diri kita dulu. Kalau kita berdoa dan terus berdoa supaya revival terjadi di Sabah, kalau diri kita belum belum ada revival diri kita, kita tidak akan menjadi sebagian revival yang Tuhan akan lakukan di negeri Sabah ini. Oke? Dan Tuhan kata, perhatikanlah. Kalau kita belum perhatikan hidup kita, kita tidak tahu di manakah yang harus diperbaiki. Ya, kalau kita di dalam rumah yang sudah runtuh, tapi kita tidak sadar, kita tidak perhatikan di manakah bagian dalam rumah kita mungkin leaking kah, kita punya pipe sudah leaking, atau kita punya dapur sudah rusak, kita punya toilet sudah hancur, tapi kita tidak peduli. Sedangkan banyak sudah rusak, tapi gara-gara kita ini terlalu melayani pergumulan, melayani masalah kita, sehingga tidak mampu lagi untuk memikirkan bagaimana memperbaiki rumah itu. Begitu juga dalam hidup kita. Terlalu fokus kepada masalah sehingga kita tertekan dan kita tidak mampu lagi bangkit untuk maju, untuk meneruskan. Dan kita semua di sini dalam Zoom ini saya percaya sudah pun dipanggil Tuhan. Masing-masing kita sudah dipanggil dalam panggilan masing-masing. Tapi itu supaya setelah kita memastikan, kita tahu bagaimana kita akan memulihkan atau mempersiapkan atau melengkapi diri kita supaya kita menjadi pelayan yang efektif, yang berhasil, yang menjadi berkat kepada orang lain di sekeliling kita. Dan Tuhan mengatakan tadi, KPM ini bukan lagi yang melayani di lokal, tetapi terbuka sudah pelayanan di global, ya, ke bangsa-bangsa di dunia. Dan memang sudah terbukti, sedang Tuhan buka banyak sudah pelayanan-pelayanan di luar negara sekarang ini. Saya menerima banyak jemputan daripada negara-negara yang lain. Riau 1 minggu di sana. Terbuka di Indonesia, ya, dan bulan 4 bulan 5 ada negara lain, ya, sudah membuka pintu bagi kita. Jadi sebelum kita menjangkau ke luar negara, harus kita lihat keadaan rumah kita sendiri. Itu sebab untuk menjadi berhasil dan juga efektif untuk keluar menjadi membawa revival kepada bangsa-bangsa, diri kita harus perhatikan dulu. Karena Tuhan kata, kuatkanlah hatimu kepada Yosua. Dan ketiga, kuatkanlah hati bulan
ini untuk pergi. Karena selalunya apa yang dalam hati kita itulah menghalang kita untuk maju. Jadi mari kita selesai ya. Firman Tuhan mengatakan di Matius 5 ayat 8 ya, berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka dapat melihat Allah. Kalau kita berhadapan dengan Tuhan, dan Tuhan katakan di sini, dan firman Tuhan datang kepada Zerubabel. Firman Tuhan datang kepada Hagai. Firman Tuhan datang kepada Yosua. Tuhan berbicara kepada kita pada pagi ini. Firman Tuhan sudah datang kepada kumpulan-kumpulan yang dalam Zoom, ya, KPM Revive Prophetic Meeting pada pagi ini. Dan Tuhan katakan kepada yang mungkin menghadapi masalah dalam keluarga, yang ada masalah keuangan, perhatikan hatimu dan kuatkanlah hatimu, kata Tuhan. Dan Tuhan kata di Mazmur 46 ayat 10, diam. Allah. Kalau kita mengetahui Allah ada menyertai, mampu untuk mengatasi apapun masalah yang kita sedang hadapi, saudaraku. Karena segala-galanya. Dan kalau ada kekurangan dalam hidup kita, hanya terhubung dengan Dia supaya apa yang kita perlu itu disediakan oleh Tuhan. Karena Dia Allah Jehovah Jireh. Mengikut Filipi 4:19, Tuhan adalah, ya, Tuhan akan menyediakan segala keperluan kita menurut kekayaan dalam kemuliaan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, perhatikan hidup kita. Ya, apakah kekurangan itu hanya daripada Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah panggil kita semua, Tuhan sedang mempersiapkan kita, Tuhan sedang memperlengkapi kita dengan berbagai keperluan dan juga apapun keperluan yang sesuai dalam panggilan kita. Tetapi kita yang menentukan di dalam hati kita, kita yang membuat keputusan. Apakah saya ini mampu untuk diperlengkapi? Apakah saya ini mampu untuk dipakai Tuhan? Apakah saya ini mampu pergi ke bangsa-bangsa? Kalau Tuhan sudah buka, Tuhan kata, jangan takut, jangan khawatir, karena aku menyertai engkau, aku yang menyediakan segala-galanya. Ya, di Yesaya 41 ayat 10, firman mengatakan, dan firman ini datang kepada kita pada pagi ini. And I prophesy, saya bernubuat daripada ayat ini, daripada Yesaya 41 ayat 10. Ya, jangan takut, kata Tuhan, karena aku menyertai engkau. Jangan bimbang, kata Tuhan, karena aku adalah Allah yang sanggup untuk memberi kekuatan kepada engkau, sanggup untuk menolong engkau. Dan aku, kata Tuhan, I prophesy, aku memegang engkau dengan tangan kananku, membawa engkau kepada keberhasilan, kepada kejayaan, kepada kemenangan, kata Tuhan. Dari saudara-saudari, setelah kita perhatikan hidup kita ini, dimanapun kekurangan kita, ketahuilah bahwa apapun masalah, tidak ada masalah yang Tuhan tidak dapat selesaikan. Karena Dia sudah mengikhtiarkan di atas salib. Di Yohanes 19:30, aku sudah selesai. Haleluya. Dari I prophesy, apapun keperluan-keperluan kita di dalam hidup kita sekarang ini dan seterusnya, ketahuilah bahwa itu tidak akan berterusan. Hari ini saya prophesy, dan masalahmu berhenti hari ini karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan di hadapan kita, firman-Nya sudah datang kepada kita. Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya, peranannya atau berkat-Nya atau rencananya bagi kita. Karena rencana Tuhan bukan yang jahat bagi kita.
Yeremia 29:11 mengatakan, aku tahu rencanaku bagi kamu, hai anak-anakku, kata Tuhan. Rencanaku adalah yang terbaik, bukan mencilakakan, melainkan memberikan kamu kemakmuran, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi jangan lagi khawatir, kata Tuhan. Jadi saudara-saudari, kita sudah dengar kesaksian dari hamba Tuhan, ya Pastor Edward, bagaimana dia dari umur yang muda, Tuhan sudah panggil dia dan dia melalui proses, dan proses itu bukan yang sedap-sedapnya, tapi semua yang sakit. Karena proses ini memang sakit. Orang yang dekat kita di kampung kita sendiri akan menolak kita, saudaraku, seperti mana Yesus. Dan saya percaya di antara kita di sini, kita juga mengalami keadaan yang sama. Kita mulai melayani kepada orang-orang terdekat, tapi kita digelar sebagai pengkhianat. Kita digelar sebagai murtad. Kita digelar sebagai orang-orang gila. Apabila kita berdoa berbahasa roh, menyanyi yang kuat, tapi orang yang tidak biasa, dia mengatakan kita ini orang gila sudah. Tetapi kita jangan risau, jangan lagi layan itu, karena kita fokus kepada Tuhan, supaya apa yang kita lakukan itu kita mencapai ke garis terakhir. Saudaraku, pada pagi ini saya percaya Tuhan menghadap kepada kita dengan firman yang jelas daripada kitab Hagai. Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu. 3 kali, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Karena Tuhan kata di ayat 7, bab 2 ayat 7, seketika, sebentar lagi, aku akan menggoncang. Nah, saudaraku, kalau ada goncangan, kalau kita di dasar tidak kuat, kita akan rubuh, kita akan hancur. Itu sebab Tuhan mengatakan kepada kita, kuatkanlah hatimu, supaya kita buat pilihan yang terbaik, yang dapat membangun diri kita, yang membawa kita menjadi alat membawa pembangunan rohani kepada bangsa-bangsa. Dan Tuhan akan tes, dia akan uji apakah kita ini siap untuk diutus, apakah kita siap untuk menghadapi apapun cabaran di luar sana. Sebelum Tuhan mengutus kita keluar, harus ada ujian, harus ada proses, harus ada pelengkapan. Oke, tadi itu sebab proses ini adalah mulai daripada hati kita, yang harus kita membuat pilihan. Aku mau dipakai Tuhan. Ya, mengikuti Yesaya 6. Tuhan kata di Yesaya 6 ayat 8. Siapakah aku utus? Harus kita siap sedia untuk menyahut Tuhan. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Semua kita di sini bukan kebetulan di dalam Zoom ini pada pagi ini. Karena Tuhan memanggil kita, dia membangun kita. Roh Kudus sudah menjamah hati kita sehingga kita siap untuk bergabung di dalam Zoom pada pagi ini. Karena inilah message, firman sudah datang kepada kita pada pagi ini. Mari kita ambil keputusan untuk respon apa yang diperkatakan Tuhan kepada kita melalui kitab Hagai, dan juga melalui kesaksian ya hamba Tuhan yang begitu menarik sekali. Ya, bagaimana dia dibentuk oleh Tuhan, bagaimana bila dia berdoa tentang sesuatu, Tuhan mendengar dan menjawab. Dan itu satu cara kita meningkatkan lagi iman kita. Apabila kita berdoa dan Tuhan mendengar dan mengabulkan, maka itu akan mempertingkatkan iman kita, saudaraku. Jadi jangan kita khawatir, jangan bimbang, jangan undur, tapi kita harus maju dan maju. Karena saya percaya semua kita ini, Tuhan sudah melihat potensi-potensi di dalam hidup kita semua. Tuhan tidak melihat luaran, saudaraku, tapi dia melihat hati kita. Dan saya percaya itu sebab Tuhan kata, kuatkanlah hatimu. Karena dia sedang melihat hati saudara. Mungkin ada di antara kita, hati kita masih bimbang, masih khawatir, masih gelisah Tuhan. Saudara-saudariku. Karena kita sedang menghadapi sesuatu masalah. Tuhan berikan tanda profetik beberapa hari ini. 23 hari bulan. Di mana ada earthquake, ada gempa bumi. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Apa yang kita sedang lalui ini adalah satu proses. Tuhan menggoncangkan hidup kita. Mungkin selama ini kita terlalu selesa, saudaraku. Dan kita tidak serius di dalam pelayanan kita. Mungkin kita tidak serius di dalam apapun yang kita lakukan. Tuhan kata macam apa yang dia katakan tadi. Kesaksian Binihin.
Tuhan berbicara, tapi kita mau ikut masa kita sendiri. Banyak kali saya dengar banyak orang, Tuhan sudah berbicara kepada dia, pergilah, mulailah melayani, karena engkau sudah dipanggil Tuhan, masa sudah sampai, waktu sudah sampai bagi kita untuk bangkit dan pergi melayani, tapi masih lagi mau dealing dengan Tuhan, mau negotiate dengan Tuhan. Tuhan, aku belum siap lagi, nanti tunggu dulu, saya jadi kaya dulu, saya pandai dulu, saya ambil degree dulu, ya, keluar dari sekolah kita. Tidak, Tuhan punya time bukan masa kita. Tuhan punya time adalah tepat, ya, dia tahu lebih baik, lebih tepat daripada kita, karena kita ini mengikut perasaan kita, kita ini mengikut kemampuan kita. Tapi ketahuilah bahwa apabila kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, ya, mengikut Amsal 3 ayat 5 dan 6, jangan lagi di dalam segala hal kita serahkan kepada Tuhan. Jangan berharap kepada kepandaian, kebijaksanaan kita, tapi apabila kita serahkan segalanya kepada Tuhan hidup kita, maka kita akan melihat campur tangan Tuhan. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Tuhan akan menjayakan apapun usaha kita, saudaraku. Jadi di dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada yang setengah-setengah. Itu sebab Tuhan tidak mau kita suam-suam kuku. Dia tidak mau kita panas atau sejuk. Dia mau kita terus panas dan panas, on fire. On fire for the Lord. Dan saya melepaskan pada pagi ini seperti mana apa yang saya terima di Jakarta, di Tangerang pada 13 bulan 12 2025, di mana saya salah seorang yang launching the Great Fire Revival to the nations. Dan sekarang saya dengan iman melepaskan ini kepada kita semua dalam nama Yesus. Saya minta kita angkat tangan secara profetik dan dengan iman. Apa yang saya terima daripada Jakarta, Tangerang, yaitu api yang besar yang sudah dilepaskan. Saya dalam nama Yesus dengan iman, I now release. Oh, hallelujah. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus, kepada setiap pribadi yang ada dalam Zoom pada pagi ini, Tuhan. Seperti mana Engkau memimpin saya pergi ke Tangerang untuk menjadi salah seorang yang melepaskan api besar kemenangan rohani kepada segala bangsa di dunia. Pagi ini Tuhan, saya melepaskan kepada setiap pribadi di dalam nama Yesus, supaya api ini, let this great fire of revival be ignited to every person in the Zoom right now, in the mighty name of Jesus. Haleluya. Terimalah api, supaya dimanapun engkau berada, api ini akan meribat, dalam nama Yesus, dan api ini akan terus menyala dan menyala dalam hidupmu, membawa kemenangan rohani mulai daripada dirimu sendiri. Karena firman sudah mengatakan tadi, perhatikanlah hidupmu, karena Tuhan kata, aku membuat satu goncangan. Dan Tuhan katakan kepada kita, kuatkanlah hatimu, karena Tuhan sedang akan menggoncang tidak lama lagi. Dan biarlah kita terus diperlengkapi, dikuatkan. Dasar kita kuat, karena dasar yang Tuhan mau kita bangun adalah dasar para rasul, para nabi di dalam nama Yesus. Dan Yesus merupakan penjuru, batu penjuru, supaya kita tidak digoncang. Apapun kuatnya goncangan, kita tidak akan digoncang, karena Tuhan ada menjadi dasar hidup kita di dalam nama Yesus. Dan api besar ini terus menyala dalam hidupmu, supaya hidupmu mulai hari ini bukan lagi seperti dulu, tapi engkau akan bangkit dan terus maju. Karena firman Tuhan mengatakan di Yesaya 60 ayat 1, oh bangkitlah, jadilah terang, karena terang sudah datang, karena kemuliaan Tuhan terbit di atasmu dimanapun engkau berada. Orang-orang di dalam kegelapan daripada 4 penjuru di dunia ini akan melalui masuk dalam kerajaan Allah melalui pelayananmu, kata Tuhan dalam nama Yesus. Terimalah urapan khusus ini. Haleluya. I'm seeing a fire above every one of you in the name of Jesus. I am also seeing tampayan yang ada minyak Tuhan sedang dituangkan atas hidupmu.
Di dalam nama Yesus, receive this anointing right now in the name of Jesus, and your life will never be the same again, because God has called you for such a time as this. God has raised you up to be a prophet over the nation, has given you the power over the nation. Oh, Ramasakara Bakarama Sikirianda, Roboholo Santo Moyanda, Razikiri Mosonto Robosanda, Roholo Sakarama Sikiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami dengan yakin percaya kami sudah terima Tuhan, sudah api yang besar sudah menyala dalam hidup kami. Kami adalah yang memula membawa kemenangan rohani dimanapun kami berada. Dan apabila Tuhan buka pintu-pintu pelayanan bagi kami di mana tempat di dunia ini, kami rela Tuhan, seperti mulai saya, siapakah aku utus? Tuhan, kami respon pada pagi ini, utuslah kami Tuhan, inilah kami, utuslah kami. Kami sudah terima api besar itu Tuhan, kami sudah terima urapan khusus Tuhan, dan itu perlengkapan yang sudah cukup bagi kami, karena Engkau menyertai kami. Oh, karena Engkau menyertai kami, kami tidak khawatir, kami tidak bimbang lagi, karena Engkau sudah mengutus malaikat di hadapan kami, Engkau sudah mengutus malaikat berkemah sekeliling kami, Engkau sudah letakkan dinding rohani di sekeliling kami menjadi pelindung kami, Engkau juga melepaskan dinding api di sekeliling kami, supaya dimanapun kami berada Tuhan, kami tidak bimbang, kami tidak khawatir, kami tidak takut lagi, karena kami adalah umat yang lebih dari pemenang. Apabila kami mengambil langkah untuk bangkit dan pergi, kami dapat melihat satu penebusan demi penebusan, karena Engkau yang berperang bagi pihak kami Tuhan. Engkau sudah mengutus malaikat-malaikat yang berperang bagi pihak kami. Kami tidak bimbang lagi, karena kami dipanggil oleh Tuhan. Tuhan sudah angkat kami. Oh, haleluya. Ajar kami Tuhan setia mendengar firman-Mu, setia untuk mencari Engkau, menantikan Engkau. Pada saat kami menantikan Engkau, kami tahu Tuhan, pada masa itulah ada proses membangun iman kami untuk menginsafkan kami tentang kelemahan-kelemahan kami, supaya kami dapat transformasi hidup kami menjadi lebih seperti Yesus dan terus menjadi seperti Yesus hari demi hari. Karena itu adalah destiny kami Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Oh, brother and sister, terimalah. Oh yes, I see the light shining upon each one of you in the name of Jesus. Where the light has come, the light of Jesus is now shining upon you, and His glory is manifested above each one of you right now in Jesus' name. And I claim the word of God, because the word of God is yes and amen. Yes, life, spirit and life in the name of Jesus. And every word that proceeds from the mouth of God shall never return void unto Him until they accomplish what they are purpose for. And surely they will come to pass. And I declare and decree now, it has already come to pass in your life, through your life. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Oh, rasa karamasikiri di antara basanda. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah menerima api besar, kemenangan rohani, dan kami bangkit membawa api dimanapun Engkau pimpin kami. Terima kasih juga Tuhan, karena kami sudah terima urapan khusus bagi kami, supaya kukuk belenggu yang menghalang kami dihancurkan, supaya urapan itu membolehkan kami dapat melakukan pekerjaan-Mu, dan supaya kami dapat beroperasi dalam karunia-karunia Roh Kudus. Dan yang paling penting juga pada masa yang sama, biarlah buah-buah Roh Kudus menjadi nyata dalam hidup kami, supaya kami, oh Tuhan, akan menjadi seperti Yesus, dan lihat orang lain akan melihat Yesus dalam hidup kami. Oh, tolong kami Tuhan, supaya buah-buah Roh Kudus ini benar-benar nyata dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Dan apa yang kami buat, kami hanya memuliakan Engkau. Engkau satu-satunya layak Tuhan menerima segala kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih dalam nama Yesus. Dan apa yang kami sudah terima, saya berdoa supaya Engkau meteraikan dengan kuasa Yesus, supaya apa yang kami sudah terima ini daripada-Mu Tuhan, iblis tidak dapat mencuri kami daripada kami, melainkan kami akan menikmati sepenuhnya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Oke, kembali kepada host. Haleluya. Terima kasih untuk Reverend Dr. Peter yang
memperhatikan api. Kami menerima api itu dengan iman, kami berjalan dalam ketaatan, dan kami hidup sebagai mempelai yang siap menyambut Raja Damai. Datanglah Tuhan Yesus, pakai hidup kami semua untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Seterusnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pastor Edward sekali lagi. Pastor James, sorry. Ada Pastor James sana? Masih ada lagi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ya, kita amat diberkati pada pagi hari ini lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Edward. Jadi begitu juga dengan pencerahan yang telah disampaikan oleh Reverend Apostle Dr. Peter ya, untuk kita semua. Dan seterusnya mari kita mempersiapkan pribadi demi pribadi kita untuk kita mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Saya bagi masa untuk kita mempersiapkan roti dan cawan kita untuk kita mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Sebelum itu mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya, Bapa kami di syurga, Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah memuji dan menyembah-Mu, dan sampai masanya bagi kami semua Tuhan untuk kami mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Lord, I pray that you continue to bless us even as we partake in this Holy Communion sesuai dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami Tuhan, agar kami mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Berkati kami semua pada pagi hari ini Bapa. Haleluya, haleluya, amin, amin, in Jesus name, amin. Ya, mari kita mengangkat roti kita bersama. Saya akan bacakan firman Tuhan daripada Lukas 22 daripada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20 ya. Firman Tuhan berkata, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Mari kita mengangkat cawan kita semua. Ayat yang ke-17. Kemudian dia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Begitu juga ayat yang ke-19, kita mengangkat roti kita. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya cawan sesudah makan. Dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara-saudariku di dalam Tuhan, perjamuan kudus adalah satu sesi yang kita lakukan untuk kita mengingat akan karya Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan perjamuan kudus ini juga mengingatkan kepada kita bahawa pada suatu masa yang akan datang kita juga akan bertemu dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi saya memimpin kita di dalam doa sebelum kita mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Haleluya, Bapa kami di syurga, Tuhan, terpujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu Bapa. Kerana Engkau adalah Allah yang sentiasa memberkati kami, Allah yang sentiasa menjaga kami. Dan begitu juga Tuhan, pada pagi hari ini kami telah disegarkan oleh firman-Mu Bapa. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu, dan kami juga telah dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan daripada awal, pertengahan, sehingga kami akan bersurai sebentar nanti Bapa. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu adalah sempurna di dalam hidup kami. Kami menyerahkan pribadi demi pribadi kami Tuhan kepada Engkau. Kami menyerahkan keluarga kami kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan di mana sekalipun mereka berada Tuhan. Kami menyerahkan gereja-Mu kepada Engkau Tuhan. Kerana hanya pada-Mu lah Tuhan
Kami mendapat perlindungan, kami mendapat keselamatan Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mengambil roti kita bersama. Let us partake in our bread together. Dan mari kita mengangkat cawan kita bersama. Haleluya Bapa, sekali lagi kami hadir, kami datang menghadap-Mu Tuhan. Kami akan mengambil bahagian di dalam cawan ini Bapa. Walaupun kami berada di tempat yang berasingan, tetapi kami percaya Tuhan, kuasa darah-Mu yang menyatukan kami semua pada pagi hari ini sebagai anak-anak-Mu yang taat dan setia, yang merindukan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita minum bersama. Thank you, Lord Jesus. Thank you for everything. Thank you for this morning. Thank you for this time that we have together, Lord. Kami berdoa, Tuhan, walaupun kami akan meninggalkan sesi ini, Tuhan. I pray, Lord Jesus, that you continue to bless us. Terutamanya, Tuhan, berkatilah hamba-Mu, Pastor Peter yang akan keluar negara, Tuhan, untuk melayani saudara-saudari kami di Riau, Tuhan. I pray that you bless him, bless the team, Lord Jesus. Berkati mereka, Tuhan, segala sumber, segala keperluan mereka, Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyediakannya, Bapa. Lord, I pray, Lord Jesus, untuk tempat yang akan mereka adakan KKR ini, Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau curahkanlah kuasa-Mu yang luar biasa, Tuhan. Akan ada jamahan Roh Kudus yang luar biasa, pengurapan daripada syurga, sehingga yang sakit disembuhkan, dipulihkan, yang cacat berjalan, yang tuli, yang buta melihat. Haleluya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu, Reverend Dr. Peter. Use him mightily, O Lord Jesus, for your kingdom. Use him, O Lord Jesus, as an instrument of blessing for many, many people, for nation, Lord. Juga untuk tim yang akan pergi, Tuhan. Berkati mereka dengan kesihatan, damai, sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus akan menyertai anda semua. Juga kami berdoa, Tuhan, untuk host mereka, Tuhan. Yes, Lord, you bless their host, Lord Jesus, in abundance. Untuk yang berkelimpahan, Tuhan, tidak ada yang kekurangan. Dan juga Tuhan berkati keselamatan mereka di sepanjang perjalanan mereka, sehingga selesai dan sehingga kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. In Jesus mighty name we pray. Amin. 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 Haleluya. Kembali kepada host. Terima kasih yang dan seterusnya kita akan berdoa sering dan seterusnya. Sebelum itu malam ini untuk semua yang hadir, untuk wanita-wanita, kita ada Zoom wanita pada malam hari ini pukul 8 malam. So masuklah lebih awal kita supaya kita awal kita hadir. Okay? Jumpa semua wanita-wanita hebat pada malam hari ini. Seterusnya. Kita tahu PPM adalah ladang tidur. Mari kita beli dan apa pelayanan Tuhan yang kita hadir di dalam PPM kita berkembang. Kita percaya Tuhan tidak ada dengan kita. Kita tahu kingdom atau Prophetic Movement sudah sampai ke global dan kita sama-sama memberkati pelayanan Tuhan di dalam semua untuk kita semua juga. Saya minta kesiapan doa daripada ada waktu khususnya. Apostol ya ada tadi. Oke. Dapat saya dan yang mengikuti ibadah. Haleluya, Sarabashanda, Rasa Sarabashit, Bumi, Rasa Sarabashanda. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang sudut. Kami datang sekali lagi dengan hati yang penuh berendah hati. Segala yang kami miliki berasal daripada Engkau Tuhan. Dan hari ini kami mengembalikan sebagian
sebagai ungkapan kasih, ketaatan dan iman kepadamu Tuhan, kami tidak memberi karena kewajiban kami sebagai anak-Mu, tetapi karena kami mengasihi Engkau, kami memberi dengan cita-cita karena kami percaya bahwa Engkau adalah sumber segala berkat bagi kami ya Bapa. Kami berdoa, kuduskan setiap persembahan pemberian ini, pakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan kerajaan Allah, untuk menjangkau jiwa-jiwa dan untuk memperluaskan dampak Injil di muka bumi ini ya Bapa. Kami berdoa tidak ada kekurangan, tidak ada kebocoran di dalam setiap pribadi kami, tidak ada musim kering di dalam setiap pribadi kami juga ya Bapa. Kami menabur dengan iman dan kami menuai dalam ketaatan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sentiasa akan memberi berlimpah-limpah kepada kami yang memberi, juga yang tidak memberi. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau tahu kantung mereka ya Bapa, dan Engkau juga akan memberkati mereka Bapa di surga. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang hidup dan roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami sebentar tadi ya Bapa. Kami percaya bahwa firman yang kami dengar hari ini, pagi ini adalah tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan digenapi di dalam kehidupan kami melalui ketaatan dan pimpinan Roh Kudus. Dan kami percaya kami adalah pelaku firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah api-Mu tetap menyala di dalam setiap pribadi kami yang ada di sini. Ajari kami menjaga hati yang murni, menjaga tangan yang bersih dan mulut yang penuh dengan kebenaran-Mu ya Bapa. Sebab kami tahu ya Bapa, firman-Mu adalah kebenaran. Dan saat kami kembali ke kehidupan seharian aktiviti kami pada hari ini ya Bapa, kami tidak berjalan sendirian Tuhan. Penyertaan-Mu sentiasa menyertai kami dari awal pagi sampai tengah hari sampai ke malam Tuhan. Perlindungan-Mu menaungi kami dan damai sejahtera-Mu memenuhi setiap pribadi kami pada hari ini ya Bapa. Kami mendeklarasikan bahwa kami adalah umat yang akan diutus. Kami adalah terang dan garam dunia. Kami hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi kami hidup untuk melakukan pekerjaan Bapa di surga. Dan sekarang kami kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus sentiasa menyertai kami semua hari ini, esok, dan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Di sini kita akan berjumpa, bagi wanita kita akan berjumpa pada malam di Jumat Umum. Kita akan berjumpa pada 11 minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. God bless. Bye. Bless everyone. Bye-bye. Ya, thank you host. Thank you. Berkati.